Yuk belajar tematik bersama Ustazah Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Masih semangat kan belajar di rumahnya? Alhamdulillah. Di video kali ini bersama Ustazah Julia kita kembali akan belajar tematik. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah mau tanya nih, masih ingat gak sama pembelajaran di video sebelumnya? Masih ingat ya? Di video pertama, kita belajar bersama Ustazah Heni tentang hidup rukun di rumah. Dan di video yang kedua, kita belajar bersama Ustazah Julia tentang hidup rukun bersama teman bermain. Kalau di video kali ini, kita mau belajar tentang apa ya? Yuk kita simak video. Selain hidup rukun di rumah, kita juga harus hidup rukun di sekolah. Di sekolah? Kita kan nggak ke sekolah, Ustazah. Anak-anakku, di saat pandemi seperti ini, kita memang belum bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Anak-anak masih harus belajar di rumah. Tapi walaupun begitu, anak-anak masih bisa belajar bersama ustadz-ustazah lewat video call, lewat TV, atau video YouTube seperti ini. Ustazah yakin anak-anak MI Manarul Islam, khususnya kelas 2, masih tetap semangat kan ya? Belajar bersama di kelas setiap hari Senin bersama kita biasanya bersama-sama melaksanakan upacara bendera. Belajar bersama di kelas, setelah itu tahfidz dan sholat bersama ustadz-ustazah di masjid, banyak lagi berkuda, sholat berjamaah, dan masih banyak lagi. Coba sekarang kalian perhatikan teks berikut ini. Sekarang kalian perhatikan Nina dan teman-teman belajar di sekolah. Nina dan teman-teman belajar di sekolah. Nina dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Nina dan Sari beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apakah kamu bermain dengan teman-temanmu? Dan bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Insya Allah, Ustazah yakin anak-anak kelas 2 pasti rukun dan juga mau berteman dengan siapa saja ketika di sekolah ya. Sikap rukun di sekolah tidak hanya kepada teman, tapi kepada guru dan juga karyawan di sekolah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kelas Nina mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa kemudian bermusyawarah menentukan siapa yang akan menjadi petugas dan lagu apa yang akan mereka nyanyikan nanti. Musyawarah yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum berangkat ke sekolah, Nina biasanya membawa bekal. Pada gambar tersebut, kalian bisa melihat percakapan antara ibu dan Nina. Coba kita perhatikan. Ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Baik, Bu.
Mengapa kita harus berbagi dengan orang lain, Bu? Berbagi dengan sesama itu baik, Nin. Itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Pada dialog tersebut, kita bisa menemukan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pasti terdapat imbuhan lah atau kan di akhir kata perintah. Yang kedua, diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Contohnya, jagalah kebersihan kelas. Bukalah buku paket halaman 100. Agar terlihat lebih sopan, seperti ini. Dan lain-lain. Selanjutnya, yuk kita coba ingat-ingat materi di minggu lalu. Seperti materi di video pertama, kita belajar tentang nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan juga satuan. Lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Di minggu ini, cara berhitung susun. Untuk video kali ini, kita hanya akan berhitung penjumlahan bersusun. Jadi, kalian yang perlu diperhatikan adalah lihatlah nilai bilangan terlebih dahulu atau nilai tempatnya terlebih dahulu seperti ratusan, puluhan, dan satuan. Kalian harus hafal itu dulu. Kemudian ketika berhitung nanti, usahakan mensejajarkan nilai bilangan yang sama. Contoh, satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. Dan yang terakhir, hitunglah dari belakang atau dari satuan terlebih dahulu. Jadi jangan hitung dari ratusan, kalian harus hitungnya dari belakang agar lebih mudah dalam penjumlahannya. Nah, berikut Ustazah punya dua cara untuk menghitung bersusun penjumlahan. Cara pertama adalah cara panjang. 97, 100 Ustazah pisahkan mana yang pada ratusan, puluhan, dan juga satuan. Ada nilai satuannya yaitu 100, hanya ada puluhan dan puluhannya yaitu 10. Jadi nilai ratusannya Ustazah beri nilai 0 atau kosong. Jika sudah kalian pisahkan, langkah selanjutnya adalah 113. Jumlahkan tiap barisnya atau nilai tempatnya. Ada nilai satuannya yaitu boleh beri kotak. Puluhannya yaitu ratusannya adalah 100, puluhannya yaitu 10, dan juga satuannya 3. Jika sudah kalian pisahkan, langkah selanjutnya adalah jumlahkan tiap barisnya atau nilai tempatnya. Jadi kalian boleh beri kotak seperti ini untuk mengetahui mana yang harus kalian jumlahkan ya. Nah, yang sudah Ustazah beri kotak berarti harus kalian hitung seperti biasa. 7 ditambah 3 adalah 10. 90 ditambah 10 adalah 100. Dan 0 ditambah 100 adalah 100. Jika sudah ditambahkan atau sudah dijumlahkan, langkah selanjutnya adalah kalian bisa menjumlahkan semuanya atau semua angka yang telah kalian hitung tadi. Di sini Ustazah sudah hitung yaitu 200 ditambah 10. Dari 100 ditambah 100 yaitu 200, dan kalian bisa langsung jumlahkan 200 ditambah 10 yaitu 210. Dan cara panjang selesai.
sekarang kita juga bisa menggunakan cara pendek. Pada cara pendek, kalian hanya perlu menyusun kedua bilangan sesuai nilai tempatnya. Di sini Ustazah sudah beri perbedaan warna untuk satuan, puluhan, dan juga ratusan. Setelah diurutkan atau disejajarkan, jumlahkan tiap barisnya atau nilai tempatnya. Tulis 0 pada satuannya atau lurus satuannya dan simpan 1 pada puluhannya. Seperti ini. Kemudian jumlahkan puluhannya. 9 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11. Kalian bisa tulis 1 di puluhan dan simpan 1 di ratusan. Kemudian jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan selesai. Mudah kan? Sekarang yuk kita coba untuk hitung cara panjang dan juga cara pendek dengan bilangan yang lain. Di sini Ustazah punya dua bilangan 239 dan 15. Seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi, pada cara panjang kalian harus memisahkan mana ratusan, puluhan, dan juga satuannya. Pada bilangan 239, ratusannya adalah 200, ditambah puluhannya 30, dan ditambah satuannya 9. Kemudian pada bilangan 15, ratusannya ternyata tidak ada atau 0, puluhannya 10, dan satuannya 5. Setelah ini, kalian bisa pisahkan atau garisi setiap nilai tempat, satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, agar mudah untuk menghitungnya. Di sini Ustazah kasih tanda atau garis merah agar kalian bisa fokus untuk menghitung tiap nilai tempatnya. Setelah digarisi atau setelah kita pisahkan nilai tempatnya, kalian bisa langsung hitung atau jumlahkan ya. Kita hitung dari satuannya. Satuan ditambah satuan, 9 ditambah 5 sama dengan 14. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Dan 200 ditambah 0 sama dengan 200. Di sini 240 sama, kita tulis sama. Sedangkan 14 kita pisahkan mana puluhan dan satuannya ya. 14 puluhannya adalah 10 dan satuannya adalah 4. Karena di sini puluhannya ada 2, kita jumlahkan terlebih dahulu puluhan dan puluhan ya. Ratusan kita tetapkan ratusan, puluhan kita jumlahkan 40 dan 10, dan 4 satuan kita biarkan tetap 4. Jadi di bawahnya kita tulis 4 tetap. 40 ditambah 10 adalah 50 dan ratusannya tetap 200. Ini bisa kalian langsung tulis menjadi 254. Kalian hanya perlu untuk menyusun dua bilangan tersebut 239 dan 15 seperti ini. Urutkan atau susunlah sesuai nilai tempatnya ya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kalian bisa tulis 4 di bawahnya dan 1 di atas atau di puluhan seperti ini. Dan untuk ratusannya 2, kalian bisa langsung turunkan ke bawah 2. Nah, kalian bisa langsung turunkan ke bawah 2. Nah, sama kan hasilnya? Di sini kalian bisa menggunakan cara panjang maupun cara pendek.
Tapi untuk mempersingkat waktu, Ustazah sarankan kalian menggunakan cara pendek ya. Yuk, pada soal cerita diketahui siswa di sekolah ada 81 siswa laki-laki dan ada 81 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Nina seluruhnya adalah. Pada penjumlahan ini, Ustazah akan melakukannya dengan cara pendek. Cantumkan di layar ya. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. 1 ditambah 7 adalah 8 dan ratusannya 0 ditambah 1 adalah 1. Kita coba untuk versi yang kedua ya. 8 ditambah 0 adalah 8 dan 1 karena dia sendirian, kalian bisa langsung turunkan ke bawah. Nah, sama kan hasilnya? Selain belajar di kelas, pelajaran olahraga biasanya dilakukan di luar atau di lapangan. Di sini, Faris dan teman-teman melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berlari. Gerakan lari yang biasanya dilakukan Faris dan teman-teman adalah lari pendek, lari panjang, atau lomba lari berpasangan bersama teman-teman. Sedangkan di kelas Nina, para siswa sedang belajar menggambar. Di sini, Nina menggunakan pensil dan mewarnainya menggunakan pensil warna. Sari menggunakan pensil dan mewarnainya dengan krayon. Putu menggunakan pensil dan mewarnainya menggunakan spidol. Mula-mula, mereka membuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil agar mudah untuk menghapus jika mereka melakukan kesalahan menggambar. Kemudian, gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap dan diperindah dengan memberinya warna. Karya Nina dan teman-teman tersebut dinamakan karya imajinatif 2 dimensi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian walaupun dari rumah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.